warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Ulum 1 Meranti, Bapak Kiai Haji M. Rusdi Wahid. Yang saya hormati Bapak Rektor UNU Kalbar, Dr. Rahmat Saputra MSI, beserta Pak dosen UNU juga, Rektor Pak Jasmin. Yang saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Kuburaya, Bapak Haji Ruslan SAG MA. Yang saya hormati Ketua DPC SKPP Kuburaya, Kiai Haji Mustahar MPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Raudatul Ulum Kuburaya, Bapak Ahmad Kienuri SAG. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bugu, Bapak Emrudi SPD beserta jajarannya. Yang saya hormati pula BMPT BSI cabang Diponegoro. Yang saya hormati manajer PT Jarum wilayah Kalimantan Barat. Yang saya hormati para kiai, alim ulama, pimpinan pondok pesantren yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Muslimat MU Desa Pugu, BKMT Permata Desa Pugu, para ibu-ibu penggerak PKK. Tadi ada juga Ketua Perhimpunan Guru NU. Bapak Ibu, undangan sekalian yang saya muliakan. Supaya tidak terlalu tegang, saya awali dengan pantun. Masalahnya Pak Ruslan nunggu saya berpantun lagi. Jadi biarpun tidak pas, dikena-kenakan lah ya pantunnya. Ke Sungai Selamat cari rumah Pak Ahmad. Disambut Pak Jamal yang banyak amal. Selamat dan sukses atas grand opening Merantimat. Kata Pak Jamal, di sini belanja sambil beramal. Jadi mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang namanya sama yang saya sebutkan tadi. Tapi alhamdulillah doa baik semua Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya tadi pun merasa ketika mengucapkan salam ini curhat dulu lah sebelum saya lanjut sambutan yang lainnya. Kalau kadang saya masuk di pengajian Bapak Ibu, ketika saya mengucapkan salam, salamnya tidak pernah kompak. Ya saya ulang-ulang baru bisa kompak. Saya maklum itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena memang mungkin potongan saya, tampilan saya. Karena memang tampilan saya ini, apalagi kalau saya lepas ke Kiani, ini pasti marganya Pak Ahok. Ya, jadi saya maklum nih Bapak Ibu, kadang-kadang di majelis taklim dan seterusnya agak ragu menjawab. Ya memang karena saya keturunan Bapak Ibu sekalian, keturunan dari Ibu Tionghoa, dari Bapak Dayak, sehingga potongannya macam inilah, hasil dari perkawinan silang. Jadi ini stek, apa kalau kadang itu di stek ya, di stek. Nah inilah hasilnya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya sejak lahir udah dalam keadaan muslim. Jadi saya bukan mualaf Bapak Ibu. Yang mualaf itu orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya mualaf. Tapi alhamdulillah saya udah 100% lahir ke dunia diajarkan. Nah jadi
Jadi kalau salah petutur saya jawab dengan kompak Pak ya. Ya doa kita sama. Doanya sama-sama nyambung. Itu harapannya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para kiai alim ulama yang saya muliakan, tentu tadi Pak Rektor sampaikan, Pak Ruslan juga akan Kemenak Kuburaya menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Meranti-Mat ini sudah merintis hal yang sangat mulia, dan ini merupakan salah satu yang pertama di Kalimantan Barat, dan ini merupakan sebuah terobosan yang spektakuler untuk silakan Pak. Untuk sebagai sebuah boleh dikatakan nanti role model lah, sebuah contoh bagi, mohon maaf bukan pondok pesantren yang lain tidak tetapi mungkin kebetulan dimulai oleh Meranti-Mat. Nah ini tentu sebuah terobosan yang sangat bagus, dan tentu ini sangat mempermudah baik bagi santrinya maupun bagi masyarakat lingkungan di sekitar pondok pesantren Meranti-Mat ini. Karena dengan model belanja ini, apalagi saya baru tahu di sini, hukumnya kepanjangan Pak Jamal tadi itu belanja sambil beramal. Nah ini tentu maknanya bukan semata-mata kita belanja, tetapi ada keuntungan mungkin dari belanja kita itu yang bisa dimanfaatkan oleh pondok pesantren ini untuk mengembangkan pondok pesantren ini. Tentu ada kontribusi kita, ada investasi akhirat kita dari belanja kebutuhan kita di sini. Begitulah mungkin Pak, mohon maaf, saya mungkin secara bebas menerjemahkan dari makna belanja sambil beramal tadi. Jadi ada investasi kita juga di sini selain belanja kebutuhan kita di dunia. Karena tentu dari keuntungan ini ada investasi yang akan dikembangkan dari pondok pesantren ini. Mungkin untuk pembangunan infrastruktur, baik lokal sekolah, baik untuk asrama santri, baik untuk sarana ibadah lainnya. Nah ini kalau saya ambil contoh nih, para Bapak Ibu, para kiai yang saya hormati, saya pernah ke pondok pesantren Dalwa di Bangil. Itu luar biasa Bapak Ibu, karena pondok pesantren itu menyelenggarakan pendidikan dari tingkat SD sampai ke universitas, sampai dan menerima juga dia yang santri yang betul-betul mabit ya, itu menetap di kampus dia di situ, dan itu perputaran ekonominya luar biasa. Di Dalwa itu dari semua kebutuhan santrinya sampai masyarakat sekitarnya sudah lengkap di Dalwa mungkin Dalwa Mat atau apalah, mungkin pokoknya ada ya kayak Meranti-Mat inilah. Bukan hanya itu saja, produknya juga yang dijual lengkap dari produk makan minum konsumsi sampai ke dari pakaian sampai semua kebutuhan ibadah lengkap, sampai juga ada penginapannya, hotelnya. Jadi kalau kita berkunjung ke pondok pesantren Dalwa itu kita bisa nginap di situ. Orang tua mau berkunjung melihat anaknya langsung nginap di hotel. Nah itu sangat luar biasa. Nah mungkin harapan kita pondok pesantren Meranti ini kedepannya bisa jadi seperti itu. Amin. Karena tadi saya dengar dari Ibu Ketua Guru NU tadi, apa sih katanya Pak Jasmin? Perguno ya. Nah, Perguno tadi itu bahwa memang kedepannya tentu pesantren ini harapannya bisa menampung santri-santri yang dari jauh-jauh yang harus sekolah di sini dan menginap di sini. Nah ini tentu kita dukung sepenuhnya, dan tentu seperti tadi harapan Pak Rektor, ketok palunya Pak Ketua ini ada membawa berkah atau keberpihakan lah ke pesantren.
Tentu harapan saya juga demikian Pak Rektor. Tetapi saya diskusikan Pak Kades tadi, Pak Kades Suku. Di Pak Kades ini, walaupun posisi desa, tapi dia punya wilayah Pak. Dia punya wilayah. Dia disebut kepala desa, kepala. Yang namanya kepala ini tidak ngekok Pak. Betul lah Pak. Ya kepala itu dia gimana di depan. Tidak ngekok dia. Kepala desa. Begitu juga bupati, kepala daerah, gubernur, kepala daerah, presiden, kepala negara. Ini eksekutornya Pak, eksekutornya. Jadi kalau saya ketok palu tadi itu Pak, memang saya yang pegang palu. Tapi palu saya itu hanya persetujuan saja, bukan eksekutor, bukan eksekusi. Nah itu persoalannya. Persoalannya di situ Pak. Jadi ketok palu saya itu artinya tidak menentukan sebuah kegiatan itu, program kegiatan itu di tempat yang saya kendaki. Tetapi sifatnya lembaga DPRD itu tetap bermusyawarah mufakat, tapi eksekutornya tetap di bupati. Nah itu persoalannya. Cuman saya biar gimana pun tentu bisa menyuarakan, bisa memperjuangkan. Alhamdulillah lah. Kemarin tidak salah ada usulan dari saudara saya Pak Mustafa. Pak Mustafa ini kebetulan satu kampung dengan saya Pak. Mana Pak Mustafa ya? Pak Mustafa atau Pak Mustafa. Nah kebetulan ini satu kampung dengan saya Pak. Alhamdulillah beliau bisa mungkin ke Meranti ini, proses Meranti ini sehingga nambah keluarga sampai ke sini kan. Nah beliau ini adalah usulan ya, alhamdulillah lah. Paping ya usulannya, mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan lah kawasan Mustafa. Nah dalam konteks infrastruktur ini, saya tadi itu untuk mengarah ke sini Pak dari rumah sampai ke sini lebih kurang 1,5 jam. Alhamdulillah walaupun memakan waktu yang cukup lama dengan infrastruktur yang alhamdulillah cukup agak sedikit merepotkan, tetapi sampai. Nah tentu saya dengan Pak Rektor tuh bayangkan dari perjalanan itu cerita dari Pontianak bisa sampai ke Tusibau ya Pak Rektor. Bayangkan untuk sampai ke sini cerita kami dengan bahasan diskusi saya dengan Pak Rektor sampai ke Tusibau, sampai ke Senayan ya Pak Rektor ya. Jadi jauh sekali. Baru sampai ke Meranti, bayangkan. Baru kami sampai ke... Nah jadi memang kondisi Kuburaya ini sejak dilahirkan itu sudah diistilahkan orang bayi yang besar, mengalahkan induknya yang di bawah. Induk yang melahirkan jadi kecil, kita dilahirkan langsung besar dengan infrastruktur yang sangat minim. Karena infrastruktur yang minim itulah yang membuat Kuburaya ini sangat getol sekali untuk minta Kuburaya dimekarkan. Nah, alhamdulillah perjalanan lebih kurang berapa ya, dari 2007 kita mekar sampai sekarang, walaupun masih proses terus berlanjut, tapi proses pembangunan terus berjalan, terutama jalan infrastruktur. Ini kan kalau kita mengikuti jalan poros kabupaten seharusnya tidak terlalu jauh ya Pak Kades ya, tidak harus 1,5 jam kan ini, paling-paling katakan ya mungkin bisa 45 menit atau 1 jam nyampe di sini. Kalau jalannya bagus, mungkin tidak sampai 1 jam. Tapi karena kondisi jalannya masih belum memadai, sehingga mau tidak mau kita alhamdulillah dibantulah jalan-jalan kebun sawit tadi, ya kan? Bantu jalan-jalan kebun sawit, ya akhirnya walaupun masih tanah letrik, tetapi masih enaklah untuk dilalui. Kalau jalan poros kabupaten sampai ke sini, info dari Pak Kades masih ada jembatan-jembatan yang kecil sehingga tidak bisa dilalui oleh mobil yang besar. Nah ini tentu setiap tahun APBD Kabupaten terus Pak menganggarkan. Cuman ini memang tidak bisa sekaligus karena keterbatasan anggaran kita. Berbagi di 9 kecamatan, 123 desa. Akhirnya mau tidak mau ada perasa keadilan yang diminta oleh seluruh kepala desa, dan juga 45 anggota DPRD selalu berteriak harus ada keadilan. Nah, sehingga kue pembangunan ini dibagi-bagi Pak.
Walaupun kadang-kadang karena baginya terlalu banyak, rasanya jadi nggak begitu terasa. Enaknya nggak terasa Pak ya, karena kebagian dikit-dikit. Jadi kue lapis gitu ini kada dikit nggak begitu terasa enaknya. Tapi mau dikasih kebanyakan nanti yang lain nggak kebagian juga marah. Nah itu persoalannya Bapak Ibu sekalian. Jadi mau tidak mau proses ini harus bertahap, sehingga jalan-jalan misalnya jalan kabupaten yang melalui Desa Dubian sampai ke Buku ini memang agak tidak bisa sekaligus selesai tuntas. Setiap tahun dianggarkan, walaupun ada 3 miliar, 2 miliar, berapa miliar tetap terus dianggarkan. Nah itu udah komitmen kita dengan Bapak Bupati. Kalau Bapak Bupati tidak masuk ke nomenklaturnya, kita yang maksa dan masuk Pak. Itu yang terus kita lakukan. Nah itu. Jadi yang saya bilang tadi itu Pak, saya bukan eksekusi, bukan saya bisa bergening. Kalau tidak masuk Pak, saya tidak masuk palu kan, itu aja. Nah itu aja persoalan. Nah, jadi itu Pak kondisi kita. Bayangkan saja dari perbatasan Landak, desa apa? Retok kan? Landak dari Kuala Mandor sampai ke perbatasan Kayong, daerah saya itu Pak Batu Ampar, itu desa Muara Tiga, Sumber Agung, dan Kerawang. Itu daerah perairan pulau, belum lagi daerah laut Natuna, Pulau Pakedai, Kakap, perbatasan lagi dengan Sanggau, Tanjung Beringin, Terentang. Itu kondisi, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bukannya saya mau mengecilkan kondisi jalan yang ada di sini, tetapi lebih memprihatinkan daerah di sana Pak. Kalau namanya Desa Tanjung Beringin itu Pak, Desa Tanjung Beringin itu depannya berbatasan dengan Kabupaten Sanggau. Anak SD-nya sekolah mau tidak mau berenang, pakai sampan nyebrang ke Sanggau dari SD, SMP sampai SMA. Karena kita nggak ada Pak. Kalau SD ada SD, SMP-nya nggak ada, SMP banyak ke Sanggau. Nah terus kalau desanya itu Pak, Musrembang kecamatan tidak pernah hadir di kecamatan Batu Ampar. Di kantor camat Batu Ampar itu letaknya di Parangtikar. Tidak pernah hadir Pak. Tapi tidak bisa dimarah Pak, tidak bisa dikatakan mohon maaf, tidak bisa dikemarahkan, salahkan dia. Kenapa? Untuk Desa Tanjung Beringin untuk nyampe ke kecamatan di Batu Ampar, dia harus turun dulu ke Pontianak Pak. Pakai speedboat atau motor tambang. Karena tidak ada kendaraan, tidak ada jalan, akses daratnya tidak ada Pak. Daerah itu betul-betul terisolir. Jadi dia harus lewat speedboat atau motor klotok turun ke Pontianak. Bukan Rasau Pak, Pontianak. Karena motor tambang ke Rasau tidak ada. Dia harus ke Pontianak. Turun di dermaga di Ramayana. Dari Pontianak dia naik lagi kendaraan darat ke Rasau. Rasau baru naik klotok atau speedboat lagi baru nyampe Parangtikar. Bayangkan Pak, bayangkan itu. Jadi wajar kalau Pak Kadis itu malas ngurus administratifnya ke kecamatan, mereka langsung ke kabupaten Pak. Akhirnya langsung ke kabupaten. Nah ini kondisi daerah kita Pak, kondisi daerah. Jadi kalau panjang jalan kampungnya Pak, Pak, jalan kampungnya paling panjang 2 kilo Pak. Jalan yang rapat betulnya paling ada 1 kilo. Kalau sekarang sih 2 kilo adalah karena dana ADD sudah dan kampungnya tidak satu lokasi, jadi terpecah-pecah kampungnya. Nah seperti itu Pak kondisi daerah kita. Ini yang kita dapat gambarkan, sehingga kemampuan keuangan yang terbatas, mau tidak mau dengan perasa keadilan pendistribusiannya, sehingga akhirnya dapatnya berbagi rata. Ya akhirnya enaknya tidak begitu terasa. Tetapi alhamdulillah proses terus berjalan. Akses yang selama ini mungkin kalau dulu daerah Meranti ini yang Pak Rektor bingungkan dulu zaman orang buka kampung ini dari mana ya, dari Pontianak datang lewat hutan nembus ini. Tetapi memang gambaran sesungguhnya kita kan akses sungai masih bisa dilalui. Nah ini yang terpenting. Nah Bapak Ibu sekalian, kabar berikutnya adalah terkait dengan perda pondok pesantren. Nah kan memang kemarin
rekan-rekan para kiai yang tergabung dalam forum pondok pesantren, ada audensi ya Pak Mustahar ya ke DPRD, dan beberapa kali pertemuan juga sudah kita lakukan. Nah, insya Allah di tahun ini perda itu kita usulkan sebagai perda inisiatif DPRD. Ini agar prosesnya lebih cepat Pak. Kalau menunggu usulannya dari eksekutif, kita khawatirkan agak lamban karena prosesnya agak panjang dan eksekutif usulan eksekutif itu terlalu banyak. Karena banyak sehingga mereka kadang-kadang mencari prioritas mana yang lebih penting. Nah, sehingga saya berinisiasi, udah ini jadi inisiatif DPRD, nah kita usulkan jadi perda inisiatif. Nah, insya Allah di pertengahan tahun ini mudah-mudahan tidak ada hambatan, ini bisa kita sahkan menjadi perda tentang fasilitasi pondok pesantren. Nah, tentu dengan ada lahirnya perda ini, kehadiran pemerintah daerah untuk keberpihakannya kepada pondok pesantren yang tadi disampaikan oleh Pak Ruslan merupakan merupakan sebuah sarana pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum mungkin sekolah-sekolah formal muncul, pondok pesantren sudah ada di Indonesia. Itu lebih bisa jelas kedudukannya dengan perda fasilitasi pondok pesantren ini. Nah, tentunya kita berharap semua pondok pesantren tentu harus bisa menyesuaikan Pak, karena memang ketika kita menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD, tentu harus dilakukan pertanggungjawaban yang jelas. Nah, ini yang kadang-kadang agak sedikit mungkin belum matching dengan manajemen pondok pesantren. Karena pondok pesantren mau tidak mau harus menyesuaikan ini dan meningkatkan SDM manajemen pondok pesantren atau yayasannya. Sehingga ketika mengelola dana bantuan hibah dari pemerintah, nah tentu harus ada laporan pertanggungjawabannya yang detail, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nanti kita malah berurusan dengan aparat penegak hukum. Nah, ini yang kita tidak mau, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saya yakin kalau pondok pesantren Meranti ini karena sudah bisa melahirkan Meranti Mat, pastilah yayasannya sudah memiliki SDM yang mumpuni untuk bisa mengelola anggaran-anggaran yang bersumber dari APBD itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian saja sambutan saya. Hari udah siang, makin terik makin panas. Ada pantunnya tuh Pak. Nah, pantunnya pohon keladi, maaf salah, jangan pohon keladi, ganti pohon pisang ya. Pohon pisang dililit akar, hari sudah siang perut mulai lapar. Daun selasih, daun salam dimasak dengan ikan betutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena ada yang tepuk tambah lagi. Salam kandun itu. Terima kasih kepada Bapak Haji Agus Sudarmansyah, SIKOM MSI. Melangkah acara yang ketiga, penyerahan kenang-kenangan dari Meranti Mat. Penyerahan pertama oleh Ibu Lucia MPD kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama.
bisa lebih murah Pak. Nah, karena yang beli itu santri. Nah, makanya ke depan ini buka di luar. Ya Pak, depannya seperti itu. Jangan sampai yang masuk lah kemarin Alfamart keluar Nanti merusak ekonomi kita malah. Iya, kalau saya dibuka tidak-tidaknya yang pemerintah bisa memprotekkan yang berusaha mudah-mudahan pesantren lainnya mudah. Ya, bisa membantu kemudian ada yang lapor rasa juga. Yang lain itu saya jual cuma dalam ini kalau dikembangkan kebutuhan pokok masyarakat, ini kan membantu masyarakat juga. ya, Jadi mereka enggak sampai belanja di tempat yang lebih mahal, apalagi untuk beli kampung. dan sekarang masyarakat sekitar juga sudah mulai berbelanja di sini Pak. Setelah mengetahui harga kami itu Memang pada umumnya kalau mereka sudah beberapa kali belanja membandingkan, motor ini pasti ngomong sana sini. Iya, itu. Pasti orang ramai ke sini. Marketingnya di sini Pak. Ya, nah nanti mereka juga tidak lagi. Iya, Makanya dikembangkan. Kalau kita itu coba. Jadi kalau kita pun tahu nggak? Tidak minat kita minat kadang-kadang mereka kan ada mungkin atau lupa bisa tidak harus tetap undang-undang. Makanya kalau undang uang dipanggil Pak sekolah. udah pulang kemarin ya. Betul. Cocok ini. Kalau di sini kan kemarin